12 hari pasca ditemukannya 7 jenazah di Kali Bekasi, kasus ini masih menuai sorotan publik. Tak hanya lantaran jumlah korban yang tidak sedikit, tetapi juga aksi maupun juga penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini turut disoroti. Lokasi yang akan saya datangi ini, pemirsa, adalah tempat di mana puluhan remaja atau jumlahnya nih informasinya mencapai lebih dari 60, termasuk 7 orang korban yang pada akhirnya ditemukan meninggal dunia ini sebelumnya berkumpul di lokasi ini. Lantas apa yang kemudian ini sebenarnya terjadi di malam itu? Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Ya, di jalan sekitaran Cipendawa, Rawalumbu, Bekasi ini, pemirsa, ada satu warung ya yang bisa Anda lihat di sebelah kiri saya ini sudah ditandai dengan adanya garis polisi ataupun juga polis lain begitu. Inilah warung yang dimana pada tanggal atau pada hari Sabtu di pukul 3 dini hari lebih dari 60 remaja ini berkumpul di sini. Anda bisa bayangkan memang lokasinya tidak terlalu luas, hanya terdiri dari kayu dan juga bambu, dan di sebelah sana ada tempat duduk yang juga tidak terlalu luas begitu kalau bisa saya gambarkan di sini. Disinilah 60 pemuda dan juga mengendarai sekitar kurang lebih 30 motor ini berkumpul. Kalau juga saya bisa tunjukkan kepada Anda, lokasi ini sebenarnya cukup sepi, yang dimana jalanan ini hanya ada lahan kosong di sebelah sini, dan juga seberangnya ini adalah pabrik-pabrik. Tidak ada rumah warga yang berada di daerah sini, dan juga Anda bisa lihat ya, tidak ada penerangan sebenarnya yang kemudian ini bisa menerangi di kala pukul 3 dini hari tersebut. Informasi yang beredar sebenarnya, para remaja tersebut ini melakukan perkumpulan biasa dan juga sambil menenggak minuman keras. Tapi itu yang kemudian ini harus dipastikan kembali, karena mungkin saya bisa mencari salah satu atau sedikit barang bukti di sini. Oke, sebenarnya di sini sudah tidak ada lagi yang bisa digambarkan ya, tidak ada bekas-bekas apapun, hanya bungkus rokok yang tentunya kita tidak bisa memastikan apakah itu digunakan oleh remaja tersebut atau tidak. Tapi setidaknya jika memang mereka minum minuman keras di sini, polisi tentunya sudah mengambil barang bukti, baik itu botol minuman ataupun juga plastik yang barangkali digunakan untuk minum itu tadi. Hanya ini yang kemudian ini bisa tergambar karena sama sekali tidak ada bekas-bekas apapun ya. Anda bisa lihat, kami juga tidak bisa masuk karena masih terpasang garis polisi. Dan tentu seperti kronologi yang sudah Anda dengar mungkin, di hari Sabtu pagi tersebut sekitar kurang lebih 3 dini hari mereka berkumpul di sini. Tak lama kemudian polisi datang di jalan ini, kemudian salah satu dari pemuda tersebut ini berteriak dan menandakan kepada rekan-rekan lainnya bahwa ada pihak kepolisian yang kemudian datang. Mereka, pemirsa, berlari ke arah sini sebagian besar, karena terdapat juga informasinya beberapa dari mereka ini berlari ke arah luar sisi kanan dan juga kiri dari warung. Ya, ini adalah Kali Bekasi yang dimaksudkan ya. Saya tadi juga sudah mencoba untuk bertanya pada warga, dan memang disinilah tempat kejadian perkara, di mana para remaja tersebut ini berlari untuk mencoba mengamankan diri. Ya, kita sudah sampai ya di tepi sungai. Saya mau coba untuk turun, pemirsa. Anda bisa bayangkan tadi dari warung yang berada di sebelah sana, mereka memang harus menuruni ini terlebih dahulu, jadi nggak langsung ke sungai, baru setelah itu berada tepat di tepi sungai ini. Memang belum ada informasi secara pasti berapa kedalaman dari sungai ini, tetapi yang jelas dari lokasi saya berdiri ini ya, di tepi sungai ini setidaknya hingga ke seberang sana, pemirsa, ini jaraknya cukup lebar, sekitar kurang lebih 10 sampai 15 meter begitu.
Dan Anda bisa lihat ada dua arus dan aliran sungai juga. Yang tadi warga menyebutkan bahwa ini adalah Sungai Cilengsi, yang di sebelah sana ini aliran dari Cikeas. Dan dugaan yang kemudian ini muncul adalah 7 jenazah yang kemudian ditemukan pada tanggal 22 September 2024 ini tenggelam lantaran adanya pusaran yang bertemu antara dua arus sungai ini di sebelah sana. Oke, Anda bisa lihat ya, di seberang tempat saya berdiri sekarang ada semacam pos pemantauan. Tetapi sekali lagi kita harus memastikan apakah pos pemantauan tersebut ini difungsikan pada saat hari kejadian atau tidak. Karena informasinya juga beberapa dari mereka, dari puluhan remaja yang kemudian memutuskan untuk masuk menceburkan diri ke sungai, ini ada yang dibantu oleh warga sekitar. Ya, di sini masih tidak ada barang bukti yang kemudian ini tersisa ya. Saya hanya cukup menggambarkan bahwa tidak ada penerangan tentunya yang ada di sekitaran sini. Tentu Anda bisa membayangkan juga bagaimana kemudian ini kondisi pada pukul kurang lebih 3 dini hari di hari Sabtu, sampai pada akhirnya mereka harus melompat ke sungai karena kejaran polisi dan akhirnya ditemukan di titik lainnya. Titik yang kemudian diinformasikan adalah di sebelah kanan sana, pemirsa. Kita akan menuju ke sana nanti. Kita temukan fakta selanjutnya. Tempat saya ini sekarang, pemirsa, adalah sisi seberang ya dari lokasi sebelumnya, tempat warung berkumpulnya para remaja tadi. Dan tadi saya mengakses ke sini menggunakan mobil, ini memang harus sedikit berputar. Kalau tadi saya gambarkan bahwa titik lokasi warung tersebut ini adalah banyak pabrik di sana dan tidak ada pemukiman warga, ini cukup berbeda. Kalau tadi perjalanan ke sini kami melewati pemukiman warga yang lumayan ramai begitu, dan informasinya memang di sebelah kanan ini tempat penemuan dari ke-7 jenazah yang terjadi pada hari Minggu pagi ya. Dan kebetulan saya juga sudah janjian tadi dengan Ibu Umi. Ibu Umi ini adalah yang menemukan pertama kali, melihat begitu ya, ke-7 jenazah di sungai ini. Ibu Umi, saya dengarkan memang Bu Umi adalah orang yang pertama kali ya menemukan 7 jenazah itu di hari Minggu begitu. Itu cerita awalnya seperti apa, Bu? Nah, saat itu kucing saya satu nggak pulang dari semalam, jadi akhirnya saya turun ke bawah nyari di pinggiran sungai. Sebentar, itu berarti pukul berapa? Masih ingat, Bumi? Iya, sebelum jam 6, kira-kira jam 5.45 atau pokoknya sebelum jam 6 pagi. Setelah subuh ya? Iya, setelah subuh ya. Ada juga bapak-bapak yang dari masjid belum pulang gitu ya, masih ada 1-2 yang masih di dalam masjid gitu ya. Ibu lewat sini ya, artinya ya? Lewat sini. Ibu datang dari arah sana, tempat saya tadi berjalan begitu ya. Kemudian ke arah mana, Bu? Mungkin boleh ditunjukkan. Nah, turun. Kita sambil jalan sedikit ya, Bu. Turun ke sini, mata saya langsung tertuju ke tengah ke tengah itu ya, Bu. Karena sebelumnya tidak ada. Tidak ada. Itu satu aja atau lebih dari satu yang Ibu lihat? Awalnya 2. Tapi yang membuat menarik perhatian saya, yang menyita perhatian saya itu satu. Karena yang satu sedikit saya mungkin gambarkan ya, Bu ya, mungkin biar pemirsa terbayang juga. Satu di tengah situ ya, Bu ya. Kemudian yang kedua di? Jadi posisinya itu dia berdempetan. Oh, berdempetan. Jadi yang satu tertelungkup, yang satunya lagi miring menghadap ke timur, seperti orang yang tidur meluk guling gitu loh. Jadi dari jauh itu terlihat tangan sama mukanya, muka sebelahnya ya. Jadi itu yang bikin menyita perhatian saya karena itu terlihat jelas. Untuk yang tengkurap itu awalnya saya tidak ngeh kalau itu manusia. Jadi saya yang menyita perhatian saya itu hanya satu awalnya. Itu karena memang sudah terlihat sekali bahwa itu tubuh manusia gitu ya. Iya. Nah, lihat. Itu mohon maaf, pakaiannya ingat, Bu, warna apa? Iya, pakaiannya itu kaos warna hitam lengan pendek. Jadi itu yang di tengah. Jadi tangannya tuh menyita perhatian saya karena memang terlihat jelas. Ya, sementara yang tertelungkup itu, yang tengkurap itu, dia memakai baju panjang ya, ada tulisan di punggungnya. Jadi itu awalnya nggak ngeh saya itu manusia ya, karena memang nggak begitu terlihat. Jadi karena yang menyita perhatian saya itu satu memakai kaos lengan pendek warna hitam. Nah itu, Bu, itu memang
memang kondisinya hanyut terbawa air begitu atau memang diam di satu titik itu? Diam. Jadi Diam, karena ya? kalau harusnya lagi- sama dibandingkan ini lebih Enggak, deras kah? lebih tenang. Lebih tenang. Iya, karena saat itu kan maksudnya nggak ada hujan ya. Oke. Kalau lagi nggak ada hujan di hulunya terutama itu kondisi air itu tenang dan dangkal, ada batu-batu terlihat gitu ya, dan airnya lebih jernih. Jadi dia tuh seperti tersangkut, Tersangkut ya? Tersangkut Kalau- di tengah-tengah itu. Jadi dia posisinya tuh nggak gerak, Nggak gerak. diam aja di situ. Kalau kita lihat di seberang sana, Bu, ada semacam apa ya, daratan begitu ya? Iya. Itu tetap terlihatkah atau tertutup sebenarnya sama air? Saat Artinya kejadian. dalam keadaan tinggi kah atau seperti apa air ini kondisi? Saat kejadian itu terlihat. Oh, Terlihat. Jadi kalau misalnya kondisi air lagi pasang karena hulunya hujan itu nggak terlihat. Cuma saat kejadian waktu itu ini terlihat, bahkan lebih tenang airnya dari saat ini, lebih dangkal lagi gitu. oke. Nah, 2 Ibu Umi lihat di sini. Iya. Yang kurang lebih 5 lainnya, Ibu Umi iya. juga yang menemukan. Awalnya kan saya nggak begitu yakin ya apakah itu manusia atau bukan atau hanya manekin. Jadi begitu ada bapak-bapak yang lewat lagi jogging, saya minta tolong sama beliau untuk memastikan ya bersama apakah itu manusia atau bukan. Menurut bapak, saya bilang gitu. Bapak itu bilang katanya iya sih Bu, seperti manusia, tapi saya tidak berani turun ke bawah saat itu. Ibu panggil, coba minta tolong tetangga yang lain. Akhirnya kami meminta tetangga yang lain untuk dia berani memastikan lebih dekat ya, turun ke bawah kali air gitu kan, karena airnya saat itu dangkal, jadi dia hanya bisa berjalan di atas batuan gitu ya. Nah, setelah tadi dipastikan dari dekat bahwa oke, itu betul mayat begitu ya. 5 lainnya ini terpencarkah? Iya, jadi begitu saat dia akan kembali naik ke atas, ternyata di pinggiran itu ada lagi 3 ya, awalnya 3 tertelungkup semua seperti batu ya awal. Jadi kita tuh nggak ngeh kalau itu orang karena memang kondisinya tuh tertelungkup semua dan sudah berlumpur gitu ya, sudah dipenuhi lumpur. Jadi awalnya kita bener-bener nggak mengira kalau itu manusia ya. Begitu bapak yang tersebut mau naik kembali ke darat, ternyata di dekatnya dia ada 3 lagi gitu. Dekatnya tuh di mana, Bu? Iya, sebelah mana? iya di tengah ya. Yang 3 itu di pinggir berjajar. Di sini kah? Iya di sana dekat dengan daun-daunan itu ya, berjejer gitu, 3 gitu ya, berdekatan. Ya saat mau diangkat ternyata nimbul 2. Jadi kayak terbawa arus gitu, terbawa datang 2 gitu nimbul. Bu Umi, terima kasih banyak atas Sama-sama. kesaksiannya, Ya. sudah berkenan ya kami wawancara. Sehat selalu, Bu Umi, terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, sudah bersama saya saat ini. Pak Sugeng, terima kasih waktunya. Terima kasih Tiara Ya, langsung saja Pak Sugeng, saya ingin Anda menyoroti, apalagi kemarin baru saja dirilis oleh pihak kepolisian ya, berkaitan dengan penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi beberapa waktu lalu, dan juga ada beberapa anak lainnya sekitar kurang lebih 60 yang kemudian ini terlibat pada saat itu. Memang betul 22 lainnya ini sudah ditangkap dan juga dimintai keterangan, tapi tentu kasus ini masih disoroti oleh publik, Pak, berkaitan dengan adanya prosedur mungkin yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Anda sendiri menyorotinya seperti apa? Mengapa semua ini dipertanyakan kepada polisi? Saya justru melihat ya, ketertiban sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kasus kenakalan anak-anak, tawuran segala macam, faktornya bukan polisi saja tunggal. Ada 4 faktor di sini. Anak itu sendiri yang harusnya memiliki kesadaran tentang diri dan keselamatannya, ya. Kemudian orang tua, kemudian sekolah, dan juga lingkungan, yaitu masyarakat, tokoh masyarakat. Beban kepada polisi bisa dipersalahkan apabila memang ada kesalahan prosedur yang mengakibatkan langsung kepada korban, ya. Kalau tidak ada kesalahan prosedur yang mengakibatkan langsung kepada korban, kita tidak bisa membebani ini kepada polisi. Hasil rilis yang memang sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian, Pak Sugeng, mereka secara yakin menyebutkan bahwa memang 9 orang dan juga dari pihak kepolisian ini tidak ada yang menyalahi prosedur. Anda melihat ini terlalu dini? Kan pemeriksaan belum selesai ya. Yang berhak menyampaikan ini tentu adalah berdasarkan hasil pemeriksaan Propam Polda Metro, ya. Dan ini belum selesai, menurut saya prematur lah ya. Karena ini kan masih berjalan. Tetapi kalau kita melihat indikasi bahwa 9 orang ini kemudian bertugas kembali. Sudah bertugas kembali. Nah, ini indikasi ya. Kalau bertugas kembali memang artinya tidak ditemukan adanya satu kesalahan prosedur.
Kalau ditemukan pasti mereka tidak akan bertugas. Berdasarkan keterangan polisi, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi beberapa waktu lalu terkonfirmasi meninggal dunia karena tenggelam. Polisi juga menyatakan tindakan yang dilakukan tim presisi sudah sesuai prosedur. Sementara itu pemirsa, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka penggunaan senjata tajam dari puluhan remaja yang terlibat. Namun orang tua korban meninggal atas nama Vino Satriani Taruna membantah bahwa anak mereka akan melakukan tawuran. Saksi hidup pun menyebutkan ada ancaman penembakan yang ditujukan kepada mereka. Semoga dengan adanya kejadian ini semakin meningkatkan kewaspadaan masyarakat terutama para orang tua. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.